Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini kita bertemu lagi anak-anakku sekalian kelas 8A, 8B, 8C, dan 8D. Alhamdulillah, sepantasnya kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan kepada kita, sehingga pada pagi hari ini kita masih bisa melakukan salah satu kewajiban kita, yaitu melaksanakan perintah agama dengan dalam bentuk kita menuntut ilmu. Saya sangat berharap anak-anakku semua dalam keadaan sehat, tak kurang suatu apapun, sehingga dengan kesehatan yang diberikan oleh Allah, senantiasa kesehatan itu kita gunakan untuk selalu melaksanakan kewajiban-kewajiban yang diberikan kepada kita. Anak-anakku sekalian, pagi hari ini Ibu akan melanjutkan materi yang kita bahas minggu lalu, yaitu tentang minuman keras, judi, dan pertengkaran. Sebelum kita lanjutkan, Ibu mohon anak-anakku semua menyiapkan buku catatan untuk menulis kembali, mencatat hal-hal yang penting dari materi yang kita bahas. Sudah siap semua ya? Baik. Dan untuk presensi nanti silahkan mengisi setelah kalian mengikuti kegiatan pembelajaran kita. Kembali ke materi. Jadi kita akan melanjutkan membahas tentang minuman keras, judi, dan pertengkaran. Kalau minggu yang lalu kita sudah bahas tentang pengertian masing-masing dan diikuti dengan dalil yang berkaitan dengan ketiga hal tersebut. Dan untuk kesempatan pagi hari ini kita akan membahas tentang faktor atau hal-hal yang menyebabkan orang meminum minuman keras, berjudi, ataupun bertengkar. Juga kita bahas dampak negatifnya atau hal-hal kurang baik yang ditimbulkan dari kita melakukan ketiga aktivitas tersebut. Juga kita bahas tentang cara-cara menghindarinya. Langsung saja untuk dampak negatif dari meminum minuman keras. Dampak negatif itu artinya hal yang kurang baik yang ditimbulkan dari kita meminum minuman keras. Ada dampak secara psikologis, ada dampak secara fisiologis. Dampak secara fisiologis itu efek negatif yang ditimbulkan secara fisik. Jadi setelah minum minuman keras, efeknya secara fisik itu apa? Kemudian psikologis itu dari segi kejiwaan. Dampak secara fisiologis atau secara fisik itu yang pertama, orang yang meminum minuman keras akan merasakan sakit kepala, mual, muntah, serta nyeri pada bagian tubuh tertentu. Terutama ini sangat dirasakan bagi mereka yang masih tahap awal meminum minuman keras. Yang kedua, berat badan menjadi naik karena minuman keras itu mengandung alkohol sehingga memiliki kadar kalori dan gula yang sangat tinggi.
mestinya begitu, tapi pada kenyataannya orang-orang yang meminum minuman keras umumnya biarpun badannya mungkin berat badannya naik, tetapi penampilannya kurang menunjukkan orang yang kurang sehat, karena yang diminum adalah minuman yang tidak menyehatkan, maka otomatis ini juga berpengaruh pada badan yang kurang sehat atau bahkan tidak sehat. Yang ketiga, tekanan darah tinggi karena meminum minuman beralkohol dapat memicu tekanan darah naik. Jadi orang yang minum minuman keras, tekanan darahnya akan menjadi tinggi. Yang keempat, menurunnya kekebalan tubuh, dan tubuh dapat dengan mudah terserang penyakit atau infeksi. Jadi karena minuman keras itu minuman yang tidak sehat, maka orang yang meminum minuman keras itu otomatis daya tahan tubuhnya akan menurun. Jadi mudah terserang penyakit, dan nanti penampilannya kelihatan lusuh, dan katanya orang yang meminum minuman keras itu berbau. Ya, itu secara fisik. Kemudian besar resiko terjangkit penyakit, ada kanker, penyakit jantung, dan gangguan pernafasan. Juga gangguan pada organ hati. Nah, ini termasuk penyakit-penyakit berat. Jadi oleh karena itu, kalau bisa kita jangan pernah mengenal yang namanya minum minuman keras, karena secara fisik itu dampaknya seperti itu. Kemudian secara psikologis, dampak psikologis atau efek negatif yang ditimbulkan secara psikologis, pertama bisa menimbulkan gangguan daya ingat. Jadi orang yang meminum minuman keras kemudian bisa mabuk sehingga akal sehat menjadi tidak sehat, artinya daya ingatnya menjadi kurang. Jadi yang sesuatu yang kalau kita kondisinya tidak mabuk karena minuman keras, mungkin ya daya ingat kita bagus, tapi dengan kita meminum minuman keras itu sehingga akan terganggu daya ingat kita. Nah, ini ciri awal orang yang meminum minuman keras. Kemudian yang kedua, terganggu secara progresif selama perjalanan penyakit demensia. Artinya semakin kesini kalau kita banyak minum minuman keras, maka gangguan daya ingat semakin tinggi. Kemudian ada gangguan dalam hal bahasa, maksudnya orang yang meminum minuman keras akan kesulitan dalam berbahasa, yang ini ditandai oleh cara berkata-kata yang samar-samar atau bicara tidak jelas dan tidak tepat. Yang kita ucapkan itu tidak sesuai yang ada kalau kita ditanya sesuatu itu mungkin jawabnya kurang tepat dan cenderung berputar-putar, jadi pokoknya pembicaraannya nggak jelas. Yang keempat, gangguan frontal dan temporal, artinya akan mengalami perubahan kepribadian yang jelas, mudah marah dan suaranya mudah meledak. Jadi diajak bicara baik-baik, kadang responnya kurang bagus. Kenapa? Ya, orang yang mabuk itu kadang untuk menutupi permasalahan yang ada, sehingga ketika mabuk itu, maka ketika diajak bicara, maka dia akan di samping pembicaraannya kurang jelas, juga penyampaiannya itu dengan suara keras dan mudah tersinggung. Kemudian yang kelima, halusinasi, terutama terbayang-bayang. Jadi halusinasi itu terbayang-bayang. Katanya orang yang mabuk itu
melihat orang yang jelek itu akan kelihatan bagus, nenek-nenek akan kelihatan seperti orang yang cantik. Jadi itu halusinasi, itu bayangan-bayangan yang terbawa karena pengaruh dari meminum minuman keras. Jadi mulai dari akal yang kurang sehat, daya ingatnya terganggu, sehingga dengan hal-hal yang mestinya tidak pantas itu kita anggap sesuatu yang pantas. Sikapnya menjadi seenaknya, nah seperti itu, dan itu nggak punya rasa malu lagi. Dan kalau ditegur mesti akan marah dan suaranya keras. Itu efek negatif yang ditimbulkan dari kita minum minuman keras, baik secara fisik maupun secara psikis. Berikutnya, efek negatif atau dampak negatif jadi dari orang yang melakukan perjudian. Pertama, orang yang judi itu malas bekerja. Biasanya orang judi itu kan nggak melihat waktu. Kadang malam hari satu malam itu berjudi, sehingga siang hari nggak kuat bekerja, siangnya untuk tidur. Jangankan bekerja, mengurus diri sendiri saja kadang orang yang berjudi itu nggak sempat ya, karena mungkin kondisi ngantuk, pengaruh judi ya, apalagi kalau judinya kalah, nah itu semakin memperburuk keadaan, kemudian bisa merugikan pribadi dan orang lain. Orang yang judi secara pribadi itu merugi, artinya akan orang judi itu kan mempertaruhkan terutama harta benda yang kita miliki. Nggak pandang apapun itu yang kita miliki, karena motivasi ingin menangnya itu, maka apapun akan dikorbankan. Dari apa yang kita lakukan secara pribadi, ya, kalau mereka orang yang punya tanggung jawab, misalnya seorang kepala keluarga, mempertaruhkan harta benda yang dimiliki, mulai dari mungkin uang, kemudian kekayaan lain, sampai tempat tinggal, kadang sampai dipertaruhkan. Nah, kondisi seperti ini bisa merugikan orang lain. Orang lain di sini bisa keluarga. Ini dampak negatif. Ya. Kemudian bisa melalaikan dalam melaksanakan kewajiban. Jadi karena pengaruh judi itu karena dilakukan dalam situasi yang tidak pas, misalnya malam hari semalam suntuk harus melek terus, kemudian siangnya ngantuk, sehingga orang yang melakukan judi itu bisa berakibat melalaikan kewajiban. Harusnya siang hari mencari nafkah, tapi karena capek, lelah, ngantuk, sehingga siang hari hanya untuk tidur. Itu salah satu contoh. Belum lagi kalau kewajiban lain, misalnya kewajiban sebagai makhluk Allah yang kita punya kewajiban untuk beribadah sampai kadang terlupakan. Bisa juga judi itu menimbulkan permusuhan dan kedengkian. Judi itu sesuatu yang perbuatan yang tidak baik, dilarang agama. Jadi orang yang melakukan perbuatan dilarang agama, maka bisa juga menimbulkan efek yang lain. Orang yang kalah judi tidak menerima kekalahannya, nah itu bisa menimbulkan permusuhan, karena di situ itu banyak permainan yang kurang bagus ya. Jadi efeknya itu ya bisa menimbulkan kebencian, permusuhan seperti itu. Kemudian menimbulkan kesedihan dan penyesalan di kemudian hari. Ini masih bagus ya, orang yang suka main judi kemudian timbul kesadaran setelah semua keadaan secara materi kita semuanya sudah kehilangan, maka itu suatu saat mesti akan menimbulkan kesedihan dan penyesalan. Kemudian menghancurkan kestabilan, kerukunan, dan keharmonisan keluarga. Orang yang suka berjudi itu otomatis, misalnya itu seorang kepala keluarga, itu nggak akan diterima oleh misalnya istrinya, juga anak-anaknya. Dan apabila ini dibiarkan, maka akan menimbulkan hancurnya kestabilan itu ya, ketenangan,
ya, kondisi yang stabil itu ya harusnya dalam sebuah keluarga itu hidupnya aman, tentram, saling memperhatikan, tetapi karena berjudi itu bisa tidak terwujud, sehingga dengan demikian menimbulkan kerukunan yang pecah, kemudian harusnya harmonis tidak harmonis karena orang yang berjudi itu misalnya kalah maupun menang, orang berjudi itu mesti menimbulkan keharmonisan dalam sebuah keluarga, karena nggak ada orang yang secara normal dalam sebuah keluarga, tidak ada orang yang bisa menerima begitu saja apa yang dilakukan salah satu anggota keluarganya apabila melakukan perjudian, karena itu termasuk perbuatan yang melanggar aturan agama dan itu jelas dilarang. Kemudian merugikan ekonomi karena ketidakpastian usaha yang mereka lakukan. Jadi orang yang berjudi ya dipertaruhkan harta benda, ya, apapun akan jadi korbankan. Ya, otomatis ini akan secara ekonomi sangat merugikan. Mestinya orang itu berusaha untuk menambah keadaan ekonomi menjadi bagus, tapi dengan berjudi malah menjadi keadaan ekonomi semakin berkurang, bahkan bisa jadi terpuruk ya, karena orang berjudi itu kan mengorbankan apa yang kita miliki, termasuk misalnya terakhir sampai tempat tinggal itu bisa akan dikorbankan. Kemungkinan terakhir bisa tertutupnya kepekaan rasa manusiawi dan hilangnya rasa malu dan kasih sayang sama manusia. Jadi orang yang berjudi itu rasa pekanya kurang, jadi sensitivitasnya kurang bisa melihat lingkungan, mulai dari lingkungan keluarga sampai apalagi lingkungan masyarakat. Jadi lebih orangnya egois, menutup diri. Karena apa? Bisa juga mempunyai rasa malu karena melakukan perbuatan judi, tetapi untuk menguranginya ada rasa kesulitan ya. Kemudian berkurangnya rasa kasih sayang sama manusia, terutama dalam sebuah keluarga. Jadi dengan anggota keluarga yang lain itu kurang ada perhatian, tidak ada sensitivitas. Misalnya di rumah anak-anak membutuhkan biaya pendidikan, kemudian untuk kehidupan sehari-hari, itu menjadi semuanya tidak terkendalikan karena keadaan ekonomi yang tidak stabil. Itu kurang lebihnya dampak negatif atau efek yang kurang bagus yang ditimbulkan karena melakukan perjudian. Berikutnya, faktor yang menyebabkan orang itu melakukan perjudian. Pertama, ingin mendapat uang secara instan. Jadi orang yang berjudi itu bayangannya kalau menang mesti mendapatkan uang yang banyak. Jadi secara sosial ekonomi itu seperti itu. Dalam pikiran ingin mendapatkan uang yang banyak dan dengan jalan pintas karena tidak melakukan usaha apapun, tetapi ingin mendapatkan uang yang banyak. Ini namanya usaha secara instan. Kemudian bisa ditimbulkan oleh pengaruh lingkungan pergaulan, jadi dari teman atau kelompok komunitas kita sendiri-sendiri. Jadi karena kita bergaul dengan orang-orang yang suka berjudi, otomatis sedikit banyak kita akan terpengaruh. Harusnya kita nggak tahu bagaimana cara berjudi, tapi karena kita sering bergaul dengan mereka, maka kita akan terpengaruh. Jadi tahu seperti itu caranya. Nah, ini pengaruh pergaulan dari lingkungan. Kemudian
judi itu kan seperti pertaruhan. Jadi dalam bayangan tadi yang pertama, karena judi ingin mendapatkan uang yang banyak, jadi kalau pernah mengalami kemenangan mesti akan ingin selalu mengulang. Tentunya tidak hanya menang, kalah pun orang yang judi mesti akan ingin mengulang-ulang. Kemarin menang, saya tahu sekarang menang lebih banyak, atau kemarin kalah, karena kemarin kalah saya harus bisa menebus kekalahan saya yang kemarin. Jadi terus, jadi seperti orang yang sedang belajar, kemarin kalahnya karena apa, jadi pengen diulang-ulang supaya mendapatkan kemenangan. Kemudian orang yang berjudi mempunyai persepsi bahwa orang yang berjudi selalu berpeluang menang, walaupun ini sebenarnya adalah persepsi yang salah. Ya. Jadi orang yang berjudi itu nggak ada yang menang. Ya, sekalipun orang yang kelihatannya menang itu sebenarnya adalah kalah. Minimal mereka kalah tidak bisa menahan hawa nafsu untuk mengendalikan bahwa judi itu adalah perbuatan yang seharusnya tidak dilakukan. Kemudian orang yang sering berjudi itu merasakan mempunyai suatu keterampilan, ya. Keterampilan, tapi di sini terampil untuk melakukan perjudian. Apalagi kalau mereka sering mendapatkan kemenangan, maka itu menjadi sebuah kebanggaan, mempunyai keterampilan tersendiri. Ya. Saya bisa menang, nah itu menjadi suatu kebanggaan. Jadi faktor yang mendorong atau yang mempengaruhi orang itu melakukan perjudian. Berikutnya, faktor yang menyebabkan orang melakukan pertengkaran. Pertengkaran itu bisa dilakukan di dalam sebuah keluarga atau di lingkungan masyarakat, mulai dari lingkungan sekolah, di mana kita hidup selain di keluarga juga di lingkungan sekolah, bagi mereka yang hidup di sekolah. Kemudian lingkungan secara luas itu lingkungan masyarakat yang lebih luas dimanapun kita berada. Dan bisa juga faktor penyebab itu timbul dari dalam diri seseorang itu sendiri, atau istilahnya faktor intimal, faktor yang timbul dari dalam diri seseorang itu sendiri. Faktor intimal atau dalam diri seseorang itu, orang bertengkar itu kenapa? Karena sukar beradaptasi dengan lingkungan sosial. Sukar beradaptasi dengan lingkungan sosial sehingga merasa tertekan. Jadi karena merasa tertekan itu, maka akan mudah marah. Kita harus ingat di lingkungan itu kan kondisinya bermacam-macam. Jadi sangat heterogen, bermacam-macam, mulai dari perbedaan pendidikan, perbedaan keyakinan, perbedaan kondisi ekonomi. Nah ini terutama yang sangat mempengaruhi. Jadi kalau masing-masing tidak menyadari keadaan dirinya dan tidak saling bisa beradaptasi, maka ini akan menjadi salah satu hal yang bisa menyebabkan kita mudah marah, bisa menimbulkan pertengkaran. Apalagi ada rasa iri dengki, rasa cemburu, rasa keinginan untuk seperti orang lain, padahal keadaan kita tidak mampu. Nah, ini sangat memicu. Kemudian dari dalam keluarga timbul adanya kekerasan dan ketidakharmonisan dalam sebuah keluarga. Jadi masing-masing merasa menang sendiri atau tidak menerima keadaan kekurangan masing-masing. Nah ini bisa menimbulkan pertengkaran. Kemudian kalau di sekolah penyebabnya siswa merasa bosan. Siswa merasa bosan dengan kegiatan belajar mengajar di sekolah, apalagi yang sifatnya monoton itu ya hanya dengan cara-cara seperti itu. Nah sehingga dengan kebosanan ini, kemudian tidak ada perhatian dengan guru misalnya,
kemudian tinggal dengan teman sekelas itu melakukan aktivitas sendiri, yang ini bisa mempengaruhi timbulnya pertengkaran, terutama pertengkaran dengan sesama siswa. Ya, jadi kalau mereka, contohnya seperti ini, jadi misalnya kegiatan belajar mengajar berlangsung, guru menyampaikan materi yang anak-anak menganggapnya itu hal kurang penting atau tidak ada keinginan untuk memperhatikan, maka mereka akan membuat kesibukan sendiri, mungkin bicara sendiri dengan temannya, bersenda gurau, dan ini kalau nanti ditegur oleh guru, maka masing-masing akan saling menyalahkan, dan mulai dari saling menyalahkan ini bisa menimbulkan pertengkaran antar siswa. Kemudian dari lingkungan, salah satunya ada contoh yang kurang baik yang ditiru. Mungkin lingkungannya lingkungan orang yang keras, yang suka marah-marah, yang lingkungan orang yang suka bertengkar, lingkungan yang mudah timbul perpecahan. Nah, ini bisa menjadi salah satu contoh yang kurang bagus. Biasanya contoh yang kurang bagus itu mudah ditiru daripada contoh yang bagus. Ini antara lain faktor yang menyebabkan orang itu bertengkar, dan masih sebenarnya kalau kita kaji lebih dalam, banyak hal yang menyebabkan orang itu suka bertengkar. Kemudian faktor yang menyebabkan orang meminum minuman keras. Faktornya mulai dari yang pertama, dianggap sebagai suatu hal yang menyenangkan. Rekreasi itu kan hal yang menyenangkan. Jadi orang yang mabuk, terutama anak-anak muda, itu menjadikan minuman keras sebagai pelengkap hiburan ketika dengan kawan-kawan. Jadi dirasa kurang lengkap kalau hanya nongkrong, misalnya nggak minum-minum, jadi itu dianggap sebagai hiburan, sebagai rekreasi atau hiburan. Rekreasi itu bagus, tapi kita harus melihat bagaimana cara kita berekreasi, di mana tujuan kita. Kalau kita berekreasi dengan minum-minuman keras, nah itu nggak bagus. Ya. Makanya kalau bisa, salah satu orang yang minum minuman keras, mungkin salah satu penyebabnya adalah suka nongkrong-nongkrong. Nah, dan nongkrong itu bisa menimbulkan aktivitas yang bermacam-macam, ya. Di samping obrolan yang tidak jelas, ya, juga bisa, itu harusnya kita nggak minum minuman keras karena kondisi keadaan penongkrongan itu yang dianggap akan lebih menyenangkan itu kalau diiringi dengan minum-minuman keras. Nah, ini sering terjadi di lingkungan kita, anak-anak muda terutama, walaupun kadang ada satu dua orang tuanya yang nongkrong-nongkrong dilengkapi dengan meminum minuman keras, dianggap sebagai suatu hiburan. Kemudian faktor penyebabnya itu minuman yang beralkohol yang memabukkan itu dianggap menjadi salah satu alat untuk bersosialisasi. Jadi menjadi pelengkap dalam kita bergaul dengan orang lain. Jadi di samping karena tadi dianggap sebagai hiburan, nongkrong itu akan lebih lengkap dengan minuman keras, juga ini menjadi alat bersosialisasi. Jadi orang yang minum minuman keras, karena di awal tadi kita sudah bahas, itu bisa mengganggu daya ingat dan akal sehat kita, yang harusnya tadi malu kalau melakukan hal-hal yang tidak baik, tetapi dengan minum minuman keras itu
mereka akan menjadi menjadi suatu kebiasaan. Jadi lebih bersosialisasi itu lebih percaya diri, terutama dalam hal negatif. Jadi tingkahnya orang yang minum minuman keras kadang ya tingkahnya itu menggambarkan perilaku yang kurang baik, perilaku yang menggambarkan perilaku tidak terpuji. Kemudian masyarakat tradisional di Indonesia yang masih belum bisa memahami bahwa minuman keras itu minuman yang tidak mestinya kita konsumsi, tapi itu menjadi salah satunya adalah kebanggaan dan menjadi alat penenang, alat kalau kita punya banyak masalah kemudian minum minuman keras itu sepertinya kita bisa melupakan masalah itu, jadi dianggap sebagai alat untuk menenangkan. Jadi orang yang punya masalah kadang pikiran terasa berat, tidak tahu harus apa yang dilakukan, tetapi dengan minum minuman keras maka menjadi tenang sehingga tidak terpikir lagi punya masalah atau beban yang berat. Nah, ini salah satu penyebabnya juga. Kemudian ada lagi efek alami yang dirasakan tubuh ketika diasupi alkohol dalam jumlah yang normal itu akan merasa rileks. Jadi sebagai relaksasi itu rileks. Jadi yang tadinya merasa punya beban yang berat, pikiran berat, punya masalah yang berat, dengan minum minuman keras asalkan tidak berlebihan itu pikirannya menjadi rileks. Jadi seperti orang yang tidak punya masalah. Ini jadi supaya kita bisa melupakan masalah yang kita miliki ya dengan minum minuman keras itu. Jadi menjadi faktor penyebab kita ingin jadi minum. Di antara lain faktor penyebab kita minum minuman keras. Kemudian cara menghindari minuman keras. Kalau kita sudah menjadi pemabuk berat, sudah pernah merasakan minuman keras, nah kita bisa menghindarinya dengan cara lebih mendekatkan diri kepada Allah dan selalu ingat terhadap tujuan hidup. Jadi tujuan hidup kita diciptakan oleh Allah adalah untuk beribadah kepada Allah. Dengan meminum minuman keras bisa menghalangi kita beribadah kepada Allah, karena dengan minum minuman keras kita lupa ingatan kita yang tadinya punya kewajiban melakukan kewajiban pada Allah. Dengan minum minuman keras kita menjadi tidak menunaikan kewajiban tersebut. Nah, ini harus kita sadari bahwa meminum minuman keras itu dilarang oleh agama. Oleh karena itu, kalau kita niat dengan ikhlas meninggalkan minuman keras karena ingin karena rasa takwa dan takut kita pada Allah, insya Allah ini akan menjadi amal ibadah kita, menjadi salah satu cara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi mendekatkan diri pada Allah di samping kita melakukan kewajiban yang sudah pasti seperti sholat, puasa, zakat dan lain sebagainya, maka dengan minuman keras kalau kita mau sengaja mau menghindari itu termasuk cara mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian menjaga diri dari hal yang bersifat madorot. Minuman keras itu daripada manfaatnya lebih banyak madorot. Madorot itu pengaruh yang ditimbulkan antara baik dan tidak baiknya itu lebih banyak tidak baiknya. Maka dengan kita menghindari minuman keras, insya Allah itu termasuk menjaga diri dari kita melakukan hal-hal yang madorot atau yang tidak manfaat. Kemudian dapat membedakan mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan. Dengan kita menghindari meminum minuman keras agar sehat kita tetap terjaga, maka kita insya Allah akan tetap selalu bisa membedakan
mana perbuatan yang sebaiknya kita lakukan dan mana yang sebaiknya tidak kita lakukan. Tapi kalau kita sekali minum minuman keras, nah itu bisa mengganggu akal sehat kita, sehingga dengan akal yang sehat terganggu, yang semula itu tidak melakukan perbuatan yang tidak baik, itu bisa mau melakukan perbuatan yang dilarang agama. Kenapa? Penyebabnya karena akalnya tidak sehat. Tidak sehatnya kenapa? Ya karena pengaruh minuman keras. Berikutnya, dengan kita menghindari meminum minuman keras, maka akan tertanamkan sifat terpuji pada orang itu sendiri, kemudian juga kepada orang lain. Jadi menanamkan sifat terpuji kepada anggota keluarga akan terhindar dari minuman keras dan pergaulan bebas. Jadi itu cara-cara untuk menghindari meminum minuman keras. Berikutnya cara menghindari perjudian. Pertama, mencari rezeki yang halal dan qanaah akan pemberian Allah. Jadi berjudi itu yang semula punya bayangan menang mendapatkan uang yang banyak, tetapi sekalipun mendapat uang yang banyak itu sebenarnya rezeki yang tidak halal. Artinya karena berjudi bukan merupakan jalan untuk mencari rezeki yang baik, caranya saja nggak baik, maka yang dihasilkan juga tidak baik. Kalau tidak baik itu berarti tidak halal, dan harus kita tanamkan, kita harus qanaah. Qanaah itu menerima apa yang dikaruniakan Allah dengan penuh rasa syukur, digunakan secara maksimal mungkin. Jadi jangan merasa kurang. Orang yang melakukan perjudian itu kenapa? Ya tingkat qanaahnya kurang. Orang mensyukuri apa yang sudah dikaruniakan Allah pada kita, sehingga karena tidak bersyukur, menginginkan untuk mencari rezeki itu dengan cara yang tidak baik. Kemudian senantiasa kita bermohon atau beristighfar kepada Allah, memohon ampunan dan perlindungan dari Allah agar tidak terjerumus dalam perjudian. Karena orang yang terjerumus dalam perjudian itu pengaruhnya sangat tidak baik. Ya, di awal tadi sudah kita bahas, efeknya tidak bagus. Ya. Kemudian senantiasa beramar ma'ruf nahi mungkar di setiap kesempatan. Amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf itu mengajak kebaikan dan nahi mungkar mengajak orang untuk menghindari hal-hal yang mungkar. Berjudi itu tidak baik, harus itu kita sadari. Maka hindari perjudian itu diniati untuk amar ma'ruf nahi mungkar, minimal pada diri sendiri. Kemudian mensosialisasikan tentang bahayanya kita berjudi. Mensosialisasikan itu ya menyampaikan kepada orang lain akan bahaya daripada perjudian. Kemudian menindak secara tegas para pelaku perjudian, terutama yang dilakukan oleh aparat. Memang yang kalau kita sifatnya mengingatkan kepada orang yang melakukan perjudian, untuk yang menindak secara tegas adalah kita serahkan kepada aparat yang berwenang. Kalau kita menindak secara tegas itu kurang pas. Jadi kalau misalnya anak-anak melihat ada teman atau orang lain melakukan perjudian, silahkan dilakukan dengan cara yang baik. Kalau tidak mau ya serahkan kepada aparat. Ya, kita tujuannya untuk mengingatkan. Jadi kalau punya teman seperti itu diingatkan sulit, ya kita minta bantuan orang lain, memang nggak apa-apa. Salah satu etika kita sesama manusia, terutama umat muslim, itu saling mengingatkan. Kalau diingatkan secara lisan nggak mau, ya kita melakukan sesuatu itu boleh, tujuannya baik. Kemudian berusaha dalam pergaulan itu membiasakan diri melakukan hal-hal yang baik dan berusaha untuk menghindari hal-hal yang tidak baik. Berjudi itu adalah perbuatan yang enggak baik. Kalau kita hidup itu biasa melakukan hal-hal baik, maka
kita akan mudah meninggalkan hal-hal yang buruk. Tapi kalau kita biasa melakukan perbuatan buruk, maka kita akan kesulitan melakukan hal-hal yang baik. Maka kalau bisa hidup kita itu kita biasakan untuk melakukan hal-hal yang baik. Jangan untuk membiasakan melakukan hal-hal yang tidak baik, salah satunya adalah berjudi. Kemudian cara menghindari pertengkaran atau tawuran. Pertama, harus menyadari bahwa semua permasalahan tidak akan selesai jika diselesaikan menggunakan kekerasan. Malah justru mungkin timbul masalah baru. Yang betul ya, kalau kita timbul masalah dengan orang lain, pesan Allah dalam Al-Quran surat apa ya, wajadilhum billati hiya ahsan. Jadi kalau kalian punya masalah, punya perbedaan pendapat dengan orang lain, maka pecahkan masalah tersebut dengan hiya ahsan, dengan yang baik, tidak dengan kekerasan, karena kekerasan nggak akan menyelesaikan masalah, tetapi menimbulkan masalah yang baru. Harusnya masalahnya selesai, tapi karena caranya nggak bagus, maka timbul masalah yang baru lagi. Yang pertama masalahnya belum selesai, tambah masalah baru, karena tidak setiap orang itu mau kita perlakukan dengan kekerasan. Kemudian yang kedua, ilmu bela diri untuk menolong orang. Artinya kalau kita harus terpaksanya melakukan pertengkaran, tawuran, itu adalah sekedar membela diri dan untuk menolong orang lain, bukan untuk kita pamerkan karena kita merasa punya kemampuan bela diri, terus kita punya senang bertawur atau melakukan pertengkaran. Itu jangan. Jadi kalau kita punya kemampuan bela diri, dan gunakan untuk melindungi diri dan menolong orang lain, sekedar untuk bertahan. Tapi kalau terpaksanya kita harus melakukan tindakan untuk menghindari pertengkaran itu atau menyelesaikan pertengkaran, ya kita kita tunjukkan kemampuan kita, tidak apa-apa. Kemudian para pelajar mengikuti pelajaran ilmu sosial budaya agar dapat menempatkan diri di lingkungan masyarakat. Di salah satu materi pelajaran anak-anak dari pelajaran IPS, mungkin materinya adalah tentang ilmu sosial budaya. Ilmu sosial budaya itu kan di situ mengajarkan bagaimana kita hidup bersosial dengan orang lain, yang mana di lingkungan kita itu sangat heterogen, sangat berbeda semuanya, mulai dari usia, kemudian pendidikan, keadaan ekonomi, agama, suku, ras, dan lain sebagainya. Nah, ini membutuhkan tingkat toleransi yang tinggi. Salah satu untuk mengurangi pertengkaran, tawuran itu, kita bisa menerapkan sikap toleransi. Nah, ini saya kira menjadi salah satu materi dalam pembelajaran ilmu sosial budaya, dan di situ diajarkan bagaimana kita bisa bergaul dengan orang-orang lain yang punya latar belakang yang sangat berbeda-beda. Kemudian bisa diterapkan sanksi yang tegas untuk para pelaku tindak kekerasan. Jadi kalau dengan cara-cara yang diberi tahu secara lisan, diberi peringatan, sudah tidak mempan, orang itu tidak bisa lagi tidak bisa menghindari pertengkaran itu, maka harus diberi sanksi tegas untuk mereka yang melakukan tindak kekerasan. Dan ini terutama kita mintakan aparat yang berwenang untuk memberikan sanksi tegas bagi mereka.
Saya kira itu anak-anakku sekalian, jadi materi tentang minum-minuman keras, tentang judi dan pertengkaran, apa saja yang menyebabkan, kemudian dampak negatifnya, kemudian kita cara menghindarinya. Kalau anak-anak masih ada yang dirasa kurang paham, ya ibu sangat bersyukur, artinya anak-anak betul-betul ada perhatian dari materi yang kita bahas ini, ya. Jadi kalau memang ada yang ingin ditanyakan, silahkan anak-anak bertanya lewat grup WA kelas masing-masing atau bisa japri ke nomor ibu, ya, untuk menanyakan hal-hal yang masih dirasa kurang paham, atau mungkin ada materi yang ibu nggak menyampaikan lewat pertemuan ini. Silahkan kalian bertanya pada ibu secara langsung lewat grup atau lewat japri. Saya kira itu anak-anakku sekalian. Mohon maaf mungkin suara ibu kurang jelas karena ada gangguan cuaca yang dingin, itu mempengaruhi kondisi fisik ibu yang punya sedikit gangguan, ada alergi untuk keadaan dingin. Sekali lagi saya sampaikan pada anak-anak, kalau ada hal-hal yang kurang jelas bisa ditanyakan, dan mohon bisa ditulis kembali sebagai catatan di buku kalian untuk materi yang sudah kita bahas. Dan untuk LKPD dan ulangan harian akan ibu berikan di pertemuan yang akan datang. Ada kurang lebihnya dari ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.